Selamat pagi, siang, malam, Pak Bayu. Berikut adalah video presentasi kami dari kelompok 10 terkait Docker. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang. Itu ada saya sendiri, Joshua Golden Umbo, lalu ada Renald Setiono, dan juga Arya. Nah, sebelum masuk lebih dalam ke dalam Docker, mungkin kita perlu membahas dulu terkait virtualization. Nah, materi virtualization ini eh, sebagai introduction sebelum kita masuk ke dalam Docker gitu ya. Nah, virtualization ini apa? Virtualization ini adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menjalankan multiple simulated environments ataupun VM dari satu dari single physical hardware system ya. Jadi dari satu hardware itu bisa dibikin, kita bisa create multiple simulated environments yang berbeda-beda, virtual machines yang berbeda-beda dari satu physical software yang sama. Nah, eh, itu akan di-manage menggunakan software yang dinamai itu hypervisor. Hypervisor ini juga bisa dibilang VMM atau Virtual Machine Monitor. Nah, hypervisor ini adalah software layer yang bisa mengenable virtualization ini. Jadi yang eh, dia yang ngatur lah si virtualization ini dari physical hardware-nya yang alokasi resource-nya dan lain-lain. Nah, hypervisor sendiri ini ada 2 tipe. Yang pertama itu bare metal atau type 1 dan juga type 2 atau hosted. Nah, type 1 ini atau bare metal ini dia jalan itu directly di host-nya hardware-nya si host gitu. Untuk nge-manage operating system uh, operating system lain gitu. Nah, contohnya itu ada apa? Ada kayak misalnya VMware SXC, Microsoft Hyper-V dan lain-lain. Sedangkan yang hosted, nah itu dia jalannya di atas conventional operating system. Jadi udah di atas OS-nya, bukan di hardware-nya langsung. Kayak contohnya itu misalnya VMware Workstation, Oracle VirtualBox, dan lain-lain gitu. Nah, terus kenapa kita pakai virtualization? Nah, virtualization ini ada 3 ya. Ada 3 alasan mungkin kenapa kita menggunakan virtualization. Yang pertama itu isolation. Jadi dengan adanya virtualization ini kita bisa mengisolate, kita bisa jalanin VM atau environment yang beda dari bukan beda, yang terisolasi dari hal lainnya sehingga yang independen. Jadi kalau misalnya perbedaan dengan environment lain itu nggak akan saling mempengaruhi gitu. Lalu yang kedua ada resource optimization. Nah, jadi virtualization ini bisa mengallow kita menggunakan multiple VM di saat waktu yang sama dengan satu hardware saja. Jadi, misalnya hardware-nya ternyata kita masih ada available nih 20 giga untuk digunakan gitu atau berapa giga untuk digunakan tapi nggak kepake gitu. Kita bisa optimize dengan menggunakan VM ini gitu. VM ini untuk keperluan lain gitu. Lalu scalability dan flexibility-nya juga. Nah, virtual machine ini bisa dengan gampang di-create, di-modified, ataupun di-delete. Jadi deployment itu cepat dan untuk nge-scaling aplikasi yang dibutuhkan juga gampang gitu. Nah, mungkin tadi udah sempat dibahas sedikit ya, ada di-mention sedikit terkait VM itu, terkait VM, tapi mungkin belum saya jelaskan terlalu dalam. Nah, VM ini sebenarnya apa? VM ini sebenarnya adalah software based emulation dari sebuah physical computer yang berjalan di atas OS dan aplikasi di isolated environment yang di-manage sama si hypervisor tadi. Nah, jadi hypervisornya allocate resource-nya dari si physical hardware. Nah, baru di atas resource yang dikasih itu di build uh, sebuah virtual machine gitu. VM operates independently, providing flexibility untuk bisa run di different OS, tapi dengan masih physical host yang sama gitu. Itu VM. Misalnya saya menggunakan laptop Windows, saya pengen punya virtual machine seperti namanya ya, virtual machine, mesin virtual berbentuk Linux. Saya pengen punya laptop Linux, saya bisa bikin VM Linux di laptop Windows saya gitu, di atasnya. Jadi pakai resource dari laptop saya yang Windows, dibikinlah sebuah virtual machine si Linux itu dengan menggunakan hypervisor, baru dibikin VM di atasnya gitu. Nah, lalu Docker itu apa gitu? Tadi kita udah bahas
oh VM ini udah bagus, kita bisa menggunakan resource yang udah ada dari sebuah physical hardware. Nah, terus apa bedanya dengan Docker? Gitu. Kenapa Dockernya berbeda dari si eh, VM gitu ya? Nah, Docker ini kalau by definition dia itu adalah sebuah platform yang open source yang bisa dipakai untuk otomatisasi deployment, scaling, dan juga manajemen dari aplikasi. Menggunakan apa? Menggunakan konsep yang namanya itu containerization. Nah, containerization inilah yang container ya. Docker container inilah yang sering disamakan dengan VM. Eh, yang sering bisa dibilang equalnya lah dari si VM itu. Nah, container ini mempaketkan aplikasi dan juga dependensinya ke dalam sebuah standardized unit yang namanya tadi container gitu ya. Container ini lightweight dan portable dan dia akan sharing dengan hostnya, dia akan sharing kernel dengan si host punya operating system. Operating system punya host. Jadi kalau misalnya host kita Windows, kita hanya bisa bikin containerize aplikasi yang berbasis Windows. Kenapa? Karena kita share kernel yang sama dengan host kita. Kayak gitu. Nah, terus mungkin letak perbedaan yang lebih menonjol ya. Docker tadi itu lightweight, portable, efisien dalam deployment, terutama di scenario microservice dan CI/CD. Tapi dia ada limitasi yang tadi karena dia itu dibuild di atas dari OS yang udah ada. Jadi dia supportnya itu ya aplikasi yang memang requirement-nya untuk OS tersebut. Jadi kalau misalnya hostnya itu OS-nya beda, karena kita pakai kernel yang sama itu nggak akan bisa dipakai di containerize aplikasi yang berbeda dengan host punya OS gitu. Sedangkan VM itu offer stronger isolation dan flexibility ya, different operating system. Jadi dia bisa jalanin OS yang berbeda juga ya, OS yang berbeda dari hostnya. Tapi ada kontranya juga. Kontranya adalah dia akan consume lebih banyak resource ya. Jadi performance-nya juga akan lebih keambil gitu karena dia perlu bikin OS baru, guest OS baru gitu. Nah, ini ada tabelnya. Jadi kalau misal Docker itu dia akan nge-share host OS punya kernel. Jadi dia nggak perlu jalanin OS yang separate lagi dari untuk setiap kontainernya. Jadi dia nggak perlu hypervisor. Sedangkan VM dia itu include a full guest OS. Jadi dia perlu bikin OS baru lagi yang completely beda dari punya host. Ya. Jadi dia juga perlu hypervisor gitu. Nah, terus yang kedua, Docker ini bisa start almost instantly. Kenapa? Karena dia tuh di build dengan kernel, dia menggunakan kernel yang dipakai dengan host juga barengan. Jadi itu kayak essentially proses yang sama, essentially proses yang berjalan di host OS kayak biasa gitu. Jadi nggak perlu alokasiin resource eh, dari awal lagi. Sedangkan virtual machine itu lebih lambat startnya karena dia perlu initialize lagi guest OS-nya. Jadi perlu booting lagi ulang gitu. Karena dia nggak jalan di OS yang sama dengan si host gitu. Nah, yang ketiga, ini yang tadi ya kontranya. Kalau pakai Docker itu aplikasi yang di containerize itu harus kompatibel dengan host OS. Karena ya balik lagi dia sharing kernel yang sama. Sedangkan VM itu dia bisa jalanin different OS di satu physical hardware yang sama. Jadi lebih fleksibel dan kompatibel untuk banyak aplikasi. Cuman balik lagi ada kontranya, ada compromise-nya, ada hal yang ada resikonya yaitu jadi lebih lambat aja kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ada core konsep dari Docker. Nah, Docker sendiri ini mungkin tadi baru dijelaskan terkait kontainernya doang. Nah, Docker sendiri ini dia ada beberapa konsep-konsep utama yang perlu dipahamin sebelum para user ingin menggunakan Docker. Nah, itu ada Docker Engine, Docker Images, Container, Registries, Volume, Client, dan Host. Nah, ini saya akan coba jelasin satu-satu. Tapi sebelum saya jelasin satu-satu, mungkin eh, saya jelasin yang ini dulu. Nah, jadi Docker itu kalau yang tadi, kalau VM, kalau VM itu virtual machine yang dibuild di atas eh,
physical hardware yang lain gitu ya. Sedangkan Docker ini dia tuh istilahnya tuh container yang tadi. Jadi ada dependensi yang di package jadi satu, application dan dependency di package jadi satu, kita sebutnya container. Kontainernya adalah running prosesnya. Running prosesnya yang berjalan selayaknya kayak ini adalah isolated environment-nya. Nah, sebelum kita bisa bikin kontainer itu perlu yang namanya Docker image dulu. Docker image dulu. Nah, Docker image ini seperti blueprint untuk kita jalanin kontainernya. Jadi sebelum kontainer mau jalan, kita perlu tahu dulu kontainer macam apa yang mau dijalanin. Nah, kontainer macam apa yang mau jalanin itu adalah si Docker image-nya. Misalnya kita mau jalanin PostgreSQL gitu ya. PostgreSQL kita mau containerize si PostgreSQL dan dependensinya dan lain-lain ke dalam si kontainer. Nah, itu perlu ada image-nya dulu, image di PostgreSQL ini. Nah, Docker image ini dibuat dari mana? Dibuatnya juga menggunakan yang namanya Docker file. Jadi dari Docker file untuk membuat Docker image, lalu dari pilihan Docker image kita bisa pilih yang mana yang mau kita jalanin. Kalau kita jalanin, proses itulah baru yang namanya container, Docker container yang lagi jalan. Kayak gitu. Nah, di sini ada juga komponennya ya. Komponennya ada client, host, daemon, dan registry. Ini mungkin saya balik lagi ke sini. Nah, yang pertama itu ada Docker Engine. Docker Engine ini atau itu include sama yang namanya Docker Daemon. Nah, Docker Daemon ini apa? Docker Daemon ini adalah running process di host machine ya. Di host machine yang berguna untuk nge-manage resource dari si Docker tersebut gitu. Nge-manage resource dari si Docker tersebut. Nah, Docker image yang tadi ya, Docker image ini seperti snapshot atau uh, blueprint lah, bisa dibilang blueprint untuk si container ya. Jadi application code, dependencies, configuration itu si Docker image ini yang dimasukin dari sebuah Docker file, yang dibikin dari sebuah Docker file. Docker containers simpelnya adalah ya Docker image tapi yang dijalanin gitu. Docker image yang dijalanin yaitu yang namanya Docker containers gitu. Dijalanin di isolated environments. Nah, Docker host ini adalah pihak mana yang dijadiin host sama si Docker. Kalau misalnya saya menggunakan laptop saya sendiri, artinya Docker hostnya adalah laptop saya sendiri. Nah, lalu Docker client ini apa? Docker client ini adalah cara kita supaya bisa interact sama kontainer kita. Kalau misalnya umum ya, misal saya mau pakai command line interface. Nah, jadi dari command line interface saya berinteraksi dengan kontainer yang lagi jalan. Artinya Docker client ini adalah si command line interface-nya itu. Gitu. Dengan Docker hostnya adalah device saya sendiri, device saya yang menjalani si kontainer gitu. Nah, lalu ada Docker Volume. Docker Volume ini adalah file system sih sebenarnya. File system untuk uh, ngatur storage di dalam kontainernya gitu. Nah, lalu yang terakhir ada Docker Registries. Docker Registries ini kayak Docker Hub. Jadi dia itu nge-store dan distribusi Docker images. Ya, jadi karena ini open source, jadi kita bisa ambil image Docker yang udah ada sebelumnya yang dibikin orang lain. Nah, itu masuk ke Docker Registries ini. Jadi kita bisa ambil image orang lain dan kita pakai. Misalnya kita mau bikin yang tadi ya, mau jalanin instance PostgreSQL di sebuah kontainer. Kita kan perlu image-nya dulu ya, daripada kita bikin dari awal Docker file-nya, kita bisa ambil aja dari punya orang. Atau dari perusahaannya langsung yang udah bikin gitu. Nah, itu didaftarin di Docker Registry sini gitu. Nah, jadi untuk flow-nya sendiri, arsitekturnya, misalnya ini ya. Di sini ada klien. Nah, di klien ini artinya yang di command line interface-nya ya. Command line interface-nya ini kita bisa pakai komen-komen kayak docker build, docker pull, docker run. Nah, itu beda-beda. Nah, terus ada juga docker host. Docker host artinya ya device kita sendiri, device yang kita jalan dockernya itu di mana gitu. Terus di dalam docker host itu ada docker daemon atau docker engine. Jadi docker daemon ini yang uh, engine untuk ngeproses kontainer-kontainernya. Nah, ini yang tadi ada container, lalu ada images, sama registry. Misalnya kita pengen jalanin Cassandra gitu ya, atau Nginx. Kita mau jalanin Nginx. Nah, kita perlu ambil dulu nih image-nya dari registry. Nah, kita pakai yang namanya Docker pull. Nah, jadi Docker pull dia akan nge-pull dari command line interface kita
bikin kita tulis ya Docker pool Nginx bla 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 versi berapa. Nah, nanti akan diproses sama si Docker Daemon. Masuk ke Docker host, diproses sama Docker Daemon. Nah, Docker Daemon ini akan ambil dari server registry. Gitu, dia bakal ambil instance Nginx, image Nginx, terus dimasukin ke Docker hostnya sendiri gitu. Baru kedaftarlah di sini si Nginx ini ke image yang Docker host kita ini punya gitu. Nah, setelah itu artinya udah berhasil ke pull dari registry, kita bisa run. Kita pakai misalnya kita mau run si Nginx yang tadi udah kita pull image-nya. Jadi kita tinggal docker run si image Nginx ini versi sekian sekian sekian, baru nanti jalanlah jadi si container gitu ya. Nah, kontainer ini nanti bisa kita akses gitu. Aksesnya bagaimana? Aksesnya itu nanti ada juga yang namanya konsep extended port. Nah, jadi portnya itu bisa di mapping host kita dengan port yang ada di Docker gitu. Jadi kalau misalnya kita tembak port berapa, itu bisa ke connect dengan kontainer kita kayak gitu. Atau kita mau build juga bisa. Kita build terus kita daftarin ke registry jadi orang lain bisa pakai. Nah, itu juga bisa. Nih, ya registry ini ya image-image yang udah pernah dibikin sama orang lain. Misalnya ini Nginx yang udah disediain Cassandra atau kita mau bikin sendiri juga bisa. Kayak gitu. Nah, Docker ini sangat-sangat bagus untuk yang tadi ya. Sangat-sangat bagus untuk yang tadi di sini. Eh, dia tuh cepat, lightweight, scalable juga. Scalable, dan itu sih sebenarnya yang paling penting. Dia lightweight, cepat, dan scalable. Kayak gitu. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam Pak Bayu. Saya Joshua Gulimboh, mewakili kelompok 10, ingin membawakan video tutorial terkait Docker untuk AOL operating system. Nah, jadi sebelum kita masuk, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan Docker gitu. Nah, dua hal utama yang perlu kita punya ya sebelum menggunakan Docker ya, tentunya device kita sendiri ya, atau device apapun yang bisa dijadikan Docker host tentunya. Lalu Docker client untuk berinteraksi dengan Docker Engine atau Docker Daemon ya. Lalu Docker Daemon yang akan bisa nge-manage image container kita. Nah, umumnya kita bisa langsung umumnya orang-orang itu langsung download yang namanya itu Docker Desktop. Nah, jadi bisa di search aja download Docker Desktop. Nah, kenapa kita langsung pakai Docker Desktop ini aja? Karena udah include dengan Docker Client dan Docker Engine, yang dimana dalamnya juga ada Docker Daemon gitu. Nah, di sini bisa di-download aja, tergantung dengan device-nya ya. Tergantung device masing-masing bisa di-download aja, misalnya Windows, Linux, Mac, itu bisa di-download aja sesuai dengan device masing-masing. Lalu bisa diikuti saja arahan instalasinya. Nah, jika sudah, harusnya tampilan Docker desktopnya itu kira-kira akan seperti ini, gitu ya. Kira-kira akan seperti ini. Di sini ada container, images, volume, dan lain-lain. Informasi-informasi ini, kita bisa berinteraksi juga dengan Docker desktop adalah intinya tempat kita berinteraksi dengan kontainer dan image kita, gitu. Nah, selain dari Docker desktop, kita juga bisa berinteraksi lewat CLI, Command Line Interface. Di sini, kalau kita coba Docker, terus langsung enter, nah, kelihatan langsung comment-commentnya ya. Sini karena saya udah install Docker, jadi dia udah ada Docker client-nya. Nah, di sini kita bisa nge-build, nge-pull, push, atau lihat list images. Misalnya saya Docker images. Nah, di sini ada dua, MySQL sama MySQL Server gitu. Ini ada yang 2 bulan lalu dan 17 bulan lalu. Sama aja tampilannya dengan yang di sini, gitu ya. Jadi tergantung preferensi mau pakai yang Docker Desktop atau yang dari command line interface. Nah, sebelum lanjut, kita di sini untuk video tutorial ini, saya akan ajarkan cara menggunakan menjalankan kontainer lalu menggunakannya gitu ya. Jadi kalau kita biasanya Docker itu kan dibuat dari Docker file untuk membuat Docker image baru membuat Docker container. Nah, jadi kita di video kali ini saya tidak akan mengajarkan cara membuat Docker file-nya tapi langsung nge-pull image saja. Karena saya mau tutorialnya itu MySQL. MySQL itu sudah ada di registry.
atau Docker Hub. Jadi kita bisa langsung ambil aja image-nya. Kita nggak perlu ambil lagi, kita nggak perlu bikin dari awal lagi. Gitu. Kita nggak perlu Docker file lagi untuk bikin dari awal. Kita bisa langsung tarik aja dari yang official-nya, official image-nya. Nah itu dari mana? Kita bisa cari dari Docker Hub, ya hub.docker.com. Di sini kita bisa, misalnya kalau di sini itu kita bisa ambil dari, kita bisa ambil Nginx ataupun Cassandra dan lain-lain gitu ya. Sini misalnya saya cari Nginx. Oke. Nah, ini dia udah ada official image-nya yang dari perusahaannya langsung atau yang udah terverifikasi gitu ya. Official build of Nginx. Ini kalau kita ambil pull itu kita bisa langsung pakai gitu. Sama kayak eh, Cassandra, Cassandra, Apache Cassandra, atau misalnya yang saya mau pakai ya, itu MySQL. Tuh. Jadi kita udah ada MySQL-nya yang bisa langsung diambil, nggak perlu bikin Docker file lagi dari awal. Jadi kalau memang ada yang cepat, itu silakan. Tapi kalau memang kebutuhannya itu customize, disarankan menggunakan yang Docker file, bikin lagi dari awal karena ya mungkin requirement-nya kan beda-beda gitu. Tapi untuk bikin Docker file sendiri itu kita juga bisa eh, ambil dari image yang udah ada. Jadi nggak bikin semua dari awal itu juga bisa gitu. Kita bisa ambil dari image yang udah ada, base image namanya. Baru dari situ kita tambahin. Itu juga bisa sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat image-nya itu ada yang Docker official image atau karena ini open source ya. Jadi semua orang bisa masukin ke sini. Ada yang verified publisher dan lain-lain. Itu bisa dicentang aja di filter kayak gitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menggunakan MySQL ya. Jadi pertama-tama kita perlu nge-pull dulu ya. Nah, cara nge-pull-nya itu nge-pull image yang udah ada itu dari hub ya, dari registry. Kita bisa pakai Docker pull MySQL. Nih, pull MySQL. Nah, jadi di sini Docker pull nama image-nya MySQL. Sini kita juga bisa specify. eh, jadi supaya latest gitu ya tag-nya. Tag-nya latest. Jadi yang paling baru. Nah, di sini dia lagi nge-pull ya. Nanti kalau misal udah nge-pull kita baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk ngejalanin kontainernya. Sini saya pause dulu. Nah, di sini saya udah selesai nge-pull Docker MySQL ya, Docker image MySQL. Nah, kalau kita cek juga di Docker desktop-nya atau kita Docker images, nah dia udah nambah nih. MySQL yang tag-nya itu latest gitu. Created-nya 11 hari lalu dari pembuat image-nya. Jadi kita cuma nge-pull doang, kita nggak bikin dari awal lagi. Jadi created-nya bukan hari ini. Nah, kalau kita cek juga di Docker desktop-nya itu juga udah ada. Jadi dia udah langsung nge-sync. Ya. Nah, cara kita run-nya gimana? Nah, jadi cara ngerannya itu beda-beda ya. Untuk cara ngeran tiap image-nya itu beda-beda, tergantung eh, image yang kita mau jalanin gitu, kontainer. Nah, di sini, kayak misalnya nih, di sini MySQL, cara jalanin itu perlu specify environment variable-nya ya, strip E, MySQL terus password gitu. Ya, kalau misalnya yang lain, misalnya saya pakai contoh MariaDB gitu ya. MariaDB di sini dia minta spesify-nya tuh MariaDB root password. Nah, jadi beda-beda tuh cara ngerannya. Jadi kita cek aja dari dokumentasi image-nya ya yang ada di hub.docker.com ini gitu. Nah, di sini kita coba jalanin aja docker run terus nama kontainernya ya, strip strip name sama MySQL terus strip E environment variable-nya MySQL root password baru passwordnya gitu ya. Lalu di sini eh kita tinggal docker run strip name MySQL. Nah, namanya ini kita bebas ya. Kalau di sini misalnya saya mau bikin MySQL kelompok 10 gitu ya. MySQL kelompok 10. Lalu setelah itu dia minta environment variable MySQL root password. Yaudah, sini saya gedein dulu. Strip E MySQL root password. Nah, di sini saya misalnya bikin Joshua 123 aja. Terus terus kita tambahin strip di detach. Jadi dia akan jalan di background. Dia nggak akan kepake ini terminalnya gitu ya. Atau enggak juga nggak masalah. Lalu kita specify image-nya ya. Kita specify image-nya. Kalau kita lihat nih image itu MySQL ya. Tapi MySQL-nya ada banyak. Ada tiga nih di sini. Jadi kita pakai MySQL.
kita tambahin tagnya. Tagnya apa? Di sini tagnya yang latest. Kita mau ambil yang paling baru. Yaudah, kita pakai yang MySQL dengan tag latest. Gitu. Terus kita enter aja. Nah, ini harusnya ID kontainer yang lagi berjalan gitu ya. Cuma kita nggak dikasih lihat lagi prosesnya karena kita jalanin di background. Gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat di kontainer, nih, wah ini, oh dia di mana ya? Sebentar. Nah, ini dia baru kelihatan ya. Sorry, sebentar. eh oh ya, Docker PS. Nah, ini dia lagi jalan ya. Docker PS-nya, tapi kayak di Docker desktop-nya somehow nggak nge-sync tuh. Saya juga bingung. Nah, kalau kita coba cek nih di Docker PS-nya, di CLI-nya, itu dia udah kelihatan ya, dia lagi running. 51 seconds ago, udah run selama 51 detik gitu. Ya, namanya itu MySQL kelompok 10. Nah, di sini ini juga salah satu kelebihan Docker ya, karena dia share kernel OS dari hostnya. Eh, jadi dia tuh cepat, dia langsung bisa run waktu kita klik enter gitu. Sangat cepat. Jadi berbeda dengan VM yang dia harus reboot lagi dari awal. Itu ya. Nah, di sini kita bisa, ini kan kita baru tahu dia jalan ya, tapi kita belum coba bisa akses DB-nya. Nah, cara aksesnya gimana? Kita cek lagi aja dokumentasinya. Gimana cara kita aksesnya? Nah, misalnya nih, kita bisa eh, buka bash shell di dalam MySQL container kita. Gitu. Cara gimana? Kita pakai Docker exec. Kayak exec it, strip it, terus nama kontainernya, baru pakai bash shell gitu ya. Di sini saya bikin yang baru aja. Eh, Saya buka command line interface baru. Nah, misalnya di sini kita ikutin aja ya, Docker exec strip it. Nah, namanya tadi kita bikin MySQL kelompok 10. Oke. Ya, MySQL kelompok 10 ya. Lalu kita specify bash. Nah, ini bash-nya ini udah lagi berjalan di dalam kontainer kita gitu. Ini lagi berjalan di kontainer kita. Kita bisa kita coba login ya. Kita coba login ke dalam MySQL-nya. Caranya gimana? Ya udah kayak di bash biasa. Jadi ini kayak nggak harus di Docker gitu komennya. Kita tinggal treat dia kayak MySQL yang ada di bash biasa. MySQL strip u, kita specify username-nya adalah root ya. Root itu defaultnya pasti ada root, lalu strip p untuk masukin password. Passwordnya tadi saya bikin Joshua 123 ya. Joshua 123. Nah, kita udah masuk nih ke MySQL-nya. Nah, di sini ya udah kita coba-coba aja misalnya create atau help dulu ya. Help. Ya, di sini kita bisa uh, quit gitu ya. Quitnya pakai quit dan lain-lain lah gitu. Di sini kita misalnya mau create DB dulu ya. Soalnya belum ada database-nya kan ya. Create database misalnya uh, Joshua DB. Oh, Joshua DB. Oh, titik koma. Nah, udah ada database-nya, kita coba use Joshua DB. Oke, sini misalnya kita mau bikin table baru ya. Create table apa ya? Create table person. Kita bikin name ya, misalnya name varchar 100 gitu misalnya. Nah, ini udah oke ya. Ini kalau misalnya kita mau insert into person gitu ya misalnya. Kita tambahin Joshua. Sebentar, ini kayaknya pakai ini ya. Oke, sebentar, error. Ini harusnya error SQL sebentar ya. Oh, ini saya lupa sintaks MySQL. Nah, jadi ini harusnya insert into person terus kasih values-nya ya. Ya, keyword values.
Oke, coba select all dari person. Nah, kita dapat ya name Joshua gitu. Artinya udah berjalan ya. Ini udah berjalan. Ya udah, kita bisa langsung quit aja gitu ya. Quit, quit, exit. Tuh. Kita balik lagi ke CLI biasa. Nah, itu artinya udah terbukti berjalan. Tapi eh, ini kan ribet ya kalau misal kita mau akses kontainer kita dari command line doang. Gimana kalau misalnya kita mau pakai ada request nih ke DB-nya gitu. Gimana caranya? Nah, itu sebenarnya gampang aja. Kita bisa establish connection ya. Kita bisa pakai yang namanya itu extended port. Ya, jadi kita bisa ganti. Jadi portnya itu misalnya kita specify nih di PC kita, di laptop kita, port segini. Kalau misalnya ada request yang masuk ke port ini, itu akan masuk ke kontainer kita. Nah, itu bisa ya. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Oh, ini kita juga bisa buka logs-nya ya, logs dari Docker-nya ya. Nah, caranya kita coba restart ulang dulu aja ya. Kita coba bikin ulang kontainernya. Tapi kita perlu tambahin satu variabel lagi. Gitu. Kita perlu tambahin satu variabel lagi. Di sini sebentar. Di sini kita coba stop dulu kontainer yang berjalan ya. Karena kita mau run ulang. Ya Docker stop. Namanya tadi kontainernya MySQL SQL kelompok 10 gitu ya. Oke, udah stop. Terus kita coba remove ya. Remove pakai apa? Kita pakai rm. Per rm SQL kelompok 10. Nah, kalau kita coba Docker pass, nah dia udah lagi nggak ada yang berjalan ya. Kita pakai cara yang sama. Kita pakai cara yang sama, cara nge-startnya. Cara start container. Kita pakai image yang sama, tapi kita perlu specify portnya ya. Caranya gimana? Tinggal docker run. Docker run strip name MySQL kelompok 10 gitu ya. MySQL kelompok 10. Terus parameter selanjutnya adalah eh, strip E ya. Environment MySQL root password. Kita bikin aja namanya stringnya just 123 gitu. Nah, setelah itu ini yang berbeda ya. Ini yang berbeda. Kita perlu tambahin strip P di sini. Strip P. Nah, P ini untuk apa? Jadi kita mau nge-map port dari kontainer kita gitu ya. Jadi strip P-nya ini misalnya saya bikin 3307 3306. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi kita akan nge-map kontainer port kita yang di port 3306 ya. Ini default portnya MySQL ke port host kita 3307. Jadi kalau misalnya ada request yang masuk ke port 3307 ke device kita yang sekarang, ke host machine-nya, itu akan di-forward ke port 3306 kontainer kita. Kayak gitu. Ya. Lalu itu doang. Jadi kalau misal udah, kita tinggal eh, specify image-nya ya. SQL latest. Nah, oh ini saya nggak bikin strip D ya. Jadi dia nggak jalan di background. Jadi kita bikin baru lagi aja. Nah, kita bikin baru command line interface baru ya. Kita buka yang baru. Kecil aja. Nah, di sini jadi kita nggak perlu lagi eh, tembak bash-nya ya. Tembak bash-nya dari sini. Kita bisa langsung aja MySQL di terminal biasa ya. Di PC host-nya ya. Kita bisa langsung MySQL. Terus kita specify host-nya itu lokal ya. 127.0.0.1. Ini adalah local host. Area device lokal. Terus kita specify portnya. Port 3307 gitu, 3307. Terus kita kasih username-nya itu adalah root dan kita minta password. Sini Joshua 123. Nah, udah masuk gitu ya. Jadi dengan begini
semua request yang ada masuk ke port 3307 itu akan masuk ke port 3306 kontainer kita. Jadi kalau mau bikin establish database connection dan lain-lain itu kita tinggal spesify aja portnya red 3307 gitu. Otomatis akan masuk ke database kita yang di container gitu. MySQL kita yang di container. Nah, harusnya sekian dari video tutorial cara menggunakan Docker secara singkat. Terima kasih. Selamat pagi, siang, malam Pak Bayu. Saya Joshua Gulimbo, mewakili kelompok 10, ingin membawakan video tutorial terkait Docker untuk AOL operating system. Nah, jadi sebelum kita masuk, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan Docker gitu. Nah, dua hal utama yang perlu kita punya sebelum menggunakan Docker tentunya device kita sendiri ya, atau device apapun yang bisa dijadikan Docker host tentunya. Lalu Docker client untuk berinteraksi dengan Docker Engine atau Docker Daemon-nya. Lalu Docker Daemon yang akan bisa nge-manage image container kita. Nah, umumnya kita bisa langsung umumnya orang-orang itu langsung download yang namanya itu Docker Desktop. Nah, jadi bisa di-search aja download Docker Desktop. Nah, kenapa kita langsung pakai Docker Desktop ini aja? Karena udah include dengan Docker Client dan Docker Engine, yang dimana dalamnya juga ada Docker Daemon gitu. Nah, di sini bisa di-download aja, tergantung dengan device-nya ya. Tergantung device masing-masing bisa di-download aja, misalnya Windows, Linux, Mac itu bisa di-download aja sesuai dengan device masing-masing. Lalu bisa diikuti saja arahan instalasinya. Nah, jika sudah, harusnya tampilan Docker desktop-nya itu kira-kira akan seperti ini, gitu ya. Kira-kira akan seperti ini. Di sini ada container, images, volume, dan lain-lain. Informasi-informasi ini kita bisa berinteraksi juga dengan Docker desktop adalah intinya tempat kita berinteraksi dengan kontainer dan image kita gitu. Nah, selain dari Docker desktop, kita juga bisa berinteraksi lewat CLI, Command Line Interface. Di sini, kalau kita coba Docker terus langsung enter, nah kelihatan langsung comment-commentnya ya. Di sini karena saya udah install Docker, jadi dia udah ada Docker client-nya. Nah, di sini kita bisa nge-build, nge-pull, push, atau lihat list images. Misalnya saya Docker images. Nah, di sini ada dua, MySQL sama MySQL Server gitu. Ini ada yang 2 bulan lalu dan 17 bulan lalu. Sama aja tampilannya dengan yang di sini, gitu ya. Jadi tergantung preferensi mau pakai yang Docker Desktop atau yang dari command line interface. Nah, sebelum lanjut, kita di sini untuk video tutorial ini, saya akan ajarkan cara menggunakan menjalankan kontainer lalu menggunakannya, gitu ya. Jadi kalau kita biasanya Docker itu kan dibuat dari Docker file untuk membuat Docker image, baru membuat Docker container. Nah, jadi kita di video kali ini saya tidak akan mengajarkan cara membuat Docker file-nya, tapi langsung nge-pull image saja. Karena saya mau tutorialnya itu MySQL. MySQL itu sudah ada di registry atau Docker Hub. Jadi kita bisa langsung ambil aja image-nya. Kita nggak perlu ambil lagi, kita nggak perlu bikin dari awal lagi. Kita nggak perlu Docker file lagi untuk bikin dari awal. Kita bisa langsung tarik aja dari yang official-nya, official image-nya. Nah, itu dari mana? Kita bisa cari dari Docker Hub, ya, hub.docker.com. Di sini kita bisa, misalnya kalau di sini, itu kita bisa ambil dari, kita bisa ambil Nginx ataupun Cassandra dan lain-lain gitu ya. Sini misalnya saya cari Nginx. Nah, ini dia udah ada official image-nya yang dari perusahaannya langsung atau yang udah terverifikasi gitu ya. Official build of Nginx. Ini kalau kita ambil pull itu kita bisa langsung pakai gitu. Sama kayak Cassandra, Project Cassandra, atau misalnya yang saya mau pakai ya, itu MySQL. Tuh. Jadi kita udah ada MySQL-nya yang bisa langsung diambil, nggak perlu bikin Docker file lagi dari awal. Jadi kalau memang ada yang cepat, itu silakan. Tapi kalau memang kebutuhannya itu customize, disarankan menggunakan yang Docker file, bikin lagi dari awal karena ya mungkin requirement-nya kan beda-beda gitu. Tapi untuk bikin Docker file sendiri itu kita juga bisa ambil dari image yang udah ada. Jadi nggak bikin semua dari awal itu juga bisa gitu.
Kita bisa ambil dari image yang udah ada, base image namanya. Baru dari situ kita tambahin. Itu juga bisa sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat image-nya itu ada yang Docker official image atau karena ini open source ya. Jadi semua orang bisa masukin ke sini. Ada yang verified publisher dan lain-lain. Itu bisa dicentang aja di filter kayak gitu. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menggunakan MySQL ya. Jadi pertama-tama kita perlu nge-pull dulu ya. Nah, cara nge-pullnya itu nge-pull image yang udah ada itu dari hub ya, dari registry. Kita bisa pakai Docker pull MySQL. Nih, pull MySQL. Nah, jadi di sini Docker pull nama image-nya MySQL. Di sini kita juga bisa specify. eh, jadi supaya latest gitu ya tag-nya. Tag-nya latest. Jadi yang paling baru. Nah, di sini dia lagi nge-pull ya. Nanti kalau misal udah nge-pull kita baru bisa lanjut ke tahap selanjutnya untuk ngejalanin kontainernya. Sini saya pause dulu. Nah, di sini saya udah selesai nge-pull Docker MySQL ya, Docker image MySQL. Nah, kalau kita cek juga di Docker desktop-nya atau kita Docker images, nah dia udah nambah nih. MySQL yang tag-nya tuh latest gitu. Created-nya 11 hari lalu dari pembuat image-nya. Jadi kita cuma nge-pull doang, kita nggak bikin dari awal lagi. Jadi created-nya bukan hari ini. Nah, kalau kita cek juga di Docker desktop-nya itu juga udah ada. Jadi dia udah langsung nge-sync. Ya. Nah, cara kita run-nya gimana? Nah, jadi cara ngerannya itu beda-beda ya. Untuk cara ngeran tiap image-nya itu beda-beda, tergantung eh, image yang kita mau jalanin gitu, kontainer. Nah, di sini, kayak misalnya nih, di sini MySQL, cara jalanin itu perlu specify environment variable-nya ya, strip E, MySQL terus password gitu. Ya, kalau misalnya yang lain, misalnya saya pakai contoh MariaDB gitu ya. MariaDB di sini dia minta specify-nya tuh MariaDB root password. Nah, jadi beda-beda tuh cara ngerannya. Jadi kita cek aja dari dokumentasi image-nya ya yang ada di hub.docker.com ini gitu. Nah, di sini kita coba jalanin aja docker run terus nama kontainernya ya, strip strip name sama MySQL, terus strip E environment variable-nya, MySQL terus password baru passwordnya gitu ya. Lalu di sini eh kita tinggal docker run strip strip name MySQL. Nah, namanya ini kita bebas ya. Kalau di sini misalnya saya mau bikin MySQL kelompok 10 gitu ya. MySQL kelompok 10. Lalu setelah itu dia minta environment variable MySQL root password. Yaudah, sini saya gedein dulu. Strip E MySQL root password. Nah, di sini saya misalnya bikin Joshua 123 aja. Terus terus kita tambahin strip deh di tabs. Jadi dia akan jalan di background. Dia nggak akan kepake ini terminalnya gitu ya. Atau enggak juga nggak masalah. Lalu kita specify image-nya ya. Kita specify image-nya. Kalau kita lihat nih image-nya itu MySQL ya. Tapi MySQL-nya ada banyak. Ada tiga di sini. Jadi kita pakai MySQL. Kita tambahin tag-nya. Tag-nya apa? Di sini tag-nya yang latest. Kita mau ambil yang paling baru. Yaudah kita pakai yang MySQL dengan tag latest. Gitu. Terus kita enter aja. Nah, ini harusnya ID kontainer yang lagi berjalan gitu ya. Cuma kita nggak dikasih lihat lagi prosesnya karena kita jalanin di background. Gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat di kontainer, nih, wah ini, oh dia di mana ya? Sebentar. Nah, ini dia baru kelihatan ya. Sorry, sebentar. eh oh ya Docker PS. Nah, ini dia lagi jalan ya. Docker PS-nya, tapi kayak di Docker desktop-nya somehow nggak nge-sync gitu. Saya juga bingung. Nah, kalau kita coba cek nih di Docker PS-nya, di CLI-nya, itu dia udah kelihatan ya, dia lagi running. 51 seconds ago, udah run selama 51 detik gitu. Ya, namanya itu MySQL kelompok 10. Nah,
di sini ini juga salah satu kelebihan Docker ya, karena dia share kernel OS dari hostnya. Jadi dia tuh cepat, dia langsung bisa run waktu kita klik enter gitu, sangat cepat. Jadi berbeda dengan VM yang dia harus reboot lagi dari awal, itu ya. Nah di sini kita bisa, ini kan kita baru tahu dia jalan ya, tapi kita belum coba bisa akses DB-nya. Nah cara aksesnya gimana? Kita cek lagi aja dokumentasinya. Gimana cara kita aksesnya? Nah misalnya nih, kita bisa eh, buka bash shell di dalam MySQL container kita gitu. Cara gimana? Kita pakai Docker exec. Kayak exec it, strip it, terus nama kontainernya, baru pakai bash shell gitu ya. Di sini saya bikin yang baru aja. Eh, Saya buka command line interface baru. Nah, misalnya di sini kita ikutin aja ya, Docker exec strip it. Nah, namanya tadi kita bikin MySQL kelompok 10. Oke. Ya, MySQL kelompok 10 ya. Lalu kita specify bash. Nah, ini bash-nya ini udah lagi berjalan di dalam kontainer kita gitu. Ini lagi berjalan di kontainer kita. Kita bisa kita coba login ya. Kita coba login ke dalam MySQL-nya. Caranya gimana? Ya udah kayak di bash biasa. Jadi ini kayak nggak harus di Docker gitu komennya. Kita tinggal treat dia kayak MySQL yang ada di bash biasa. MySQL strip u, kita specify username-nya adalah root ya. Root itu defaultnya pasti ada root, lalu strip p untuk masukin password. Passwordnya tadi saya bikin Joshua 123 ya. Joshua 123. Nah, kita udah masuk nih ke MySQL-nya. Nah, di sini ya udah kita coba-coba aja misalnya create atau help dulu ya. Help. Ya, di sini kita bisa quit gitu ya. Quitnya pakai quit dan lain-lain lah gitu. Di sini kita misalnya mau create DB dulu ya. Soalnya belum ada database-nya kan ya. Create database misalnya eh, Joshua DB. Oh, Joshua DB. Oh, titik koma. Nah, udah ada database-nya, kita coba use Joshua DB. Oke, sini misalnya kita mau bikin table baru ya. Create table apa ya? Create table person. Kita bikin name ya, misalnya name varchar 100 gitu misalnya. Nah, ini udah oke ya. Ini kalau misal kita mau insert into person gitu ya misalnya. Kita tambahin Joshua. Sebentar, ini kayaknya pakai ini ya. Oke, sebentar error. Ini harusnya error SQL sebentar ya. Oh, ini saya lupa sintaks MySQL. Nah, jadi ini harusnya insert into person terus kasih values-nya ya. Keyword values. Oke, coba select all dari person. Nah, kita dapat ya name Joshua gitu. Karena ini udah berjalan ya. Ini udah berjalan. Ya udah, kita bisa langsung quit aja gitu ya. Quit, exit. Kita balik lagi ke CLI biasa. Nah, itu artinya udah terbukti berjalan. Tapi eh, ini kan ribet ya kalau misal kita mau akses kontainer kita dari command line doang. Gimana kalau misalnya kita mau pakai ada request nih ke DB-nya gitu. Gimana caranya? Nah, itu sebenarnya gampang aja. Kita bisa establish connection ya. Kita bisa pakai yang namanya itu extended port. Ya, jadi kita bisa ganti. Jadi portnya itu misalnya kita specify nih di PC kita, di laptop kita, port segini. Kalau misalnya ada request yang masuk ke port ini, itu akan masuk ke kontainer kita. Nah, itu bisa ya. Nah, caranya gimana? Caranya gimana? Oh, ini kita juga bisa buka logs-nya ya, logs dari Docker-nya ya. Nah, caranya kita coba restart ulang dulu aja. Kita coba bikin ulang kontainernya.
Tapi kita perlu tambahin satu variabel lagi. Gitu. Kita perlu tambahin satu variabel lagi. Di sini sebentar. Di sini kita coba stop dulu kontainer yang berjalan ya. Karena kita mau run ulang. Ya docker stop. Namanya tadi kontainernya MySQL kelompok 10. Gitu ya. Oke, udah stop. Terus kita coba remove ya. Remove pakai apa? Kita pakai rm. Per rm SQL kelompok 10. Nah, kalau kita coba Docker pass, nah dia udah lagi nggak ada yang berjalan ya. Kita pakai cara yang sama. Kita pakai cara yang sama, cara nge-startnya, cara start container. Kita pakai image yang sama, tapi kita perlu specify portnya ya. Caranya gimana? Tinggal dockeran strip name MySQL kelompok 10 gitu ya. MySQL kelompok 10. Terus parameter selanjutnya adalah eh, strip E ya, environment MySQL root password. Kita bikinnya namanya stringnya just 123 gitu. Nah, setelah itu ini yang berbeda ya. Yang berbeda, kita perlu tambahin strip P di sini. Strip P. Nah, P ini untuk apa? Jadi kita mau nge-map port dari kontainer kita gitu ya. Jadi strip P-nya ini misalnya saya bikin 3307 3306. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi kita akan nge-map kontainer port kita yang di port 3306 ya. Ini default portnya MySQL ke port host kita 3307. Jadi kalau misalnya ada request yang masuk ke port 3307 ke device kita yang sekarang, ke host machine-nya, itu akan di forward ke port 3306 kontainer kita. Kayak gitu. Ya. Lalu itu doang. Jadi kalau misal udah, kita tinggal specify image-nya ya, MySQL latest. Nah, oh ini saya nggak bikin strip D ya, jadi dia nggak jalan di background. Jadi kita bikin baru lagi aja. Nah, kita bikin baru command line interface baru ya. Kita buka yang baru. Kecil aja. Nah, di sini jadi kita nggak perlu lagi tembak bash-nya ya. Tembak bash-nya dari sini. Kita bisa langsung aja MySQL di terminal biasa ya. Di PC host-nya ya. Kita bisa langsung MySQL. Terus kita specify host-nya itu lokal ya. 127.0.0.1. Ini adalah local host. Area device lokal. Terus kita specify portnya. Port 3307. Gitu, 3307. Terus kita kasih username-nya itu adalah root. Dan kita minta password. Sini Joshua 123. Nah, udah masuk gitu ya. Jadi dengan begini, semua request yang ada masuk ke port 3307 itu akan masuk ke port 3306 kontainer kita. Jadi kalau mau bikin establish database connection dan lain-lain itu kita tinggal spesify aja portnya red 3307 gitu. Otomatis akan masuk ke database kita yang di container gitu. MySQL kita yang di container. Nah, harusnya sekian dari video tutorial cara menggunakan Docker secara singkat. Terima kasih.